Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Nuh di seri yang ke-6, kunci mengalami terobosan, kitab Keluaran. Malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita ada di seri yang ke-7, kitab Keluaran, kunci keberhasilan Sifra dan Pua dalam meraih terobosan. Mungkin ada di antara teman-teman yang menyaksikan video ini berkata, siapa itu Sifra, siapa itu Pua? Nanti kita akan belajar bersama bagaimana seorang Sifra dan Pua mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal pertama ayat ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran pasal pertama ayat ke-15 sampai dengan ke-18 dikatakan demikian. Berkatalah Raja Mesir kepada para bidan Ibrani yang bernama Sifra dan Pua. Jadi siapa Sifra dan Pua? Sifra dan Pua adalah seorang bidan orang Ibrani yang ada di tanah Mesir. Ayat selanjutnya, ayat 16. Apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu anak itu lahir, jika itu seorang anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Dan jika itu seorang anak perempuan, biarkanlah dia hidup. Ayat selanjutnya. Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim dan tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah perintahkan kepada mereka. Tetapi mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Ayat ke-18. Raja Mesir memanggil para bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal ini dan membiarkan bayi laki-laki tersebut hidup? Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan bukan saja mendengarkan tetapi menerima, menyimpannya di dalam hati, dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk menghidupi firman Tuhan yang barusan kita baca. Dan saya ingin masuk dalam khotbah saya malam hari ini. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan Nats, Sifra dan Pua pada kesempatan hari ini, ada dua hal yang harus saudara dan saya miliki apabila saudara dan saya ingin mengalami terobosan dan keberhasilan dalam kehidupan hari-hari. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin melihat terobosan, ingin mengalami terobosan, ingin melihat keberhasilan, ingin mengalami keberhasilan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam studi sekolah kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, apabila saudara dan saya merindukan satu hari kelak kita mengalami terobosan, kita mengalami keberhasilan di dagang usaha bisnis kita, dalam keuangan kita, maka ada dua hal yang saudara harus miliki. Hal yang pertama, saudara dan saya harus memiliki anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus memiliki anugerah Tuhan Yesus. Apa itu anugerah? Anugerah adalah usaha Tuhan untuk mencari saudara dan saya, untuk memberikan saudara dan saya keselamatan, sukacita, kelimpahan, kemenangan, keberhasilan, damai sejahtera, dan segala yang baik yang ada di dalam diri Yesus dinyatakan lewat anugerah kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama, jika saudara dan saya menginginkan hidup kita mengalami terobosan dan keberkatan Tuhan, pastikan kita hidup dalam anugerah Tuhan. Oh berarti kita gak perlu usaha? Salah saudara. Oh berarti kita gak perlu berjuang? Salah saudara. Bentuk manifestasi dari anugerah adalah saudara dan saya melangkah dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara dan saya melangkah dalam bimbingan firman. Saudara dan saya melangkah dalam ketetapan janji-janji firman. Itulah bentuk manifestasi anugerah. Ada banyak orang hanya hidup di dalam anugerah tetapi dia tidak mau melangkah. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, di nats yang lain berkata burung pipit di udara,
dipelihara oleh Bapa di sorga. Tetapi maafkan saya, tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan, tidak dijelaskan di dalam Bible, bahwa Tuhan, bahwa Bapa di sorga menyuapi burung-burung pipit tersebut dengan makanan, melempari sarang-sarang burung pipit tersebut dengan makanan, dengan cacing-cacing, dengan jangkrik, dengan belalang-belalang. Tidak, saudara. Burung pipit memang dipelihara oleh Bapa di sorga, tetapi burung pipit harus berusaha berjuang. Tetapi bukan berjuang yang nomor satu, dia meresponi anugerah Bapa di sorga. Burung pipit di udara terbang untuk mencari makanannya yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Berkat saudara dan saya sudah disediakan oleh Bapa di sorga. Kemenangan saudara dan saya sudah diberikan oleh Bapa di sorga bagi kita. Bahkan segala yang kita perlukan sudah disediakan bagi hidup saudara dan saya. Karenanya firman Tuhan mencatat demikian, Elohimku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan berarti kita tidur, bangun tidur, roti datang. Kita tidur, bangun tidur, tiba-tiba uang 100 juta ada di meja. Saudara lagi miara jin, itu namanya. Kalau Yesus, saudara harus bangun, mengucap syukur, berterima kasih, haleluya, dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara berjalan dalam bimbingan Tuhan. Saudara berjalan dalam anugerah Tuhan setiap hari. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pastikan hidup saudara dan saya ada di dalam anugerahnya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya memerlukan anugerah Yesus. Saya memerlukan anugerah Yesus. Saya memerlukan anugerah Yesus. Sama-sama berjuang, tetapi hasilnya beda. Sama-sama berdagang, tapi hasilnya beda. Sama-sama bangun pagi, tetapi hasilnya beda. Sama-sama bekerja keras, tetapi hasilnya beda. Kenapa bisa beda? Bukan karena Tuhan salah pilih, bukan karena Tuhan pilih-pilih, tetapi saudara dan saya hidup di dalam anugerahnya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya hidup di dalam kemurahannya. Yang kedua, yang perlu saudara miliki dalam meraih terobosan dan juga keberhasilan, sama seperti Sifra dan Puah. Yang kedua, saudara harus berani melangkah dan berjuang dalam tuntunan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus berani melangkah. Belum semuanya, ada 2.400 orang yang menyaksikan live streaming ini. Sama-sama katakan dengan saya harus berani melangkah. Saya harus berani berjuang dalam tuntunan Yesus. Kita sudah terima anugerah. Bentuk manifestasi dari anugerah adalah melangkah dan berjuang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak boleh menyerah. Saudara harus berserah kepada Tuhan. Selalu saya ulangi, selalu saya katakan, apa bedanya menyerah dengan berserah? Kalau saudara menyerah, fokusnya hanya kepada diri kita. Kita gak mampu, kita gak sanggup, kita gak bisa, kita gak mungkin melakukan perkara-perkara dahsyat, hebat, dahsyat, luar, ajaib, dan segalanya. Tetapi ketika saudara dan saya berserah, fokusnya bukan lagi di saya, tetapi fokusnya di Tuhan. Aku percaya Tuhan buka jalan. Aku percaya Tuhan membuka berkat-berkatku. Aku percaya Tuhan membuka bisnisku. Aku percaya Tuhan akan menyertai usahaku. Aku percaya Tuhan menyertai rumah tanggaku. Aku percaya Tuhan membuka kandungan istriku. Aku percaya Yesus beserta hidupku. Dan bila Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawannya? Yang setuju katakan amin. Itulah perbedaan orang yang berserah dengan orang yang mau menyerah, saudara. Oleh karenanya lewat siaran ini, saudara jangan menyerah sebagai orang percaya. Karena ada anugerah Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Saya gak boleh menyerah karena saya punya Yesus. Saya gak boleh menyerah karena saya tahu di dalam hidup saya penuh anugerah. Saya gak boleh menyerah karena saya tahu janji Tuhan ya dan amin. Saya gak boleh menyerah. Kalau saya menyerah, iblis yang akan bersuka cita atas kemenyerahannya hidup kita. Amin, saudara. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus melangkah. Tapi Pak, resesi di mana-mana.
Ekonomi lagi sulit, keuangan lagi sulit, tetaplah melangkah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah bekerja, tetaplah berjuang. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan koneksi kita, bukan dengan kenalan-kenalan hebat kita, bukan dengan uang kita, bukan dengan nama masyhur kita. Tetapi saudara dan saya berjuang hari ini karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita berjuang sampai hari ini karena anugerahnya ada buat kita. Kita berjuang sampai hari ini karena kita tahu bahwa janjinya ya dan amin. Bahwa bagi Tuhan dan orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini pun saya masih berjuang untuk melayani saudara sebagai bentuk manifestasi dari anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak mau peduli mau berapa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5.000 orang, 6.000 orang yang menyaksikan live streaming ini. Aku akan tetap melayani saudara karena aku percaya inilah pujianku kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saya nggak pernah mintain saudara uang satu-satu orang. Ayo sumbang 100.000, 100.000, nggak pernah. Saya nggak pernah ngedoain saudara habis sembuh bayar sejuta yang saya nggak pernah. Saya lakukan saja bagian saya, nanti Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan. Memberkati hidup saya, memelihara hidup saya, mengangkat hidup saya, mempromosikan hidup saya, dan memberikan janjinya dalam kehidupan saya. Saya nggak perlu minta-minta saudara, karena saya tahu Tuhanku, Yesusku, Bapa Yahwehku dan Roh Kudusku pasti sanggup memberkati kehidupanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan memulihkanku. Amin saudara. Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Tapi Pak, rumah tangga saya diambang perceraian, rumah tangga saya diambang kehancuran, rumah tangga saya diisi dengan perselingkuhan, dengan kekerasan, dengan ketidakjujuran. Tuhan Yesus tetap baik. Kalau Tuhan Yesus nggak baik, saudara nggak mungkin ketemu suami saudara saat ini. Saudara nggak mungkin ketemu istri saudara saat ini. Seumur hidup jadi perawan tua, seumur hidup jadi perjaka tua. Karena Tuhan baik, Dia pertemukan kita. Jangan-jangan bukan Tuhannya tidak baik, jangan-jangan engkau membangun rumah tangganya tidak di atas dasar Kristus Yesus. Karena rumah tangga yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus, dia nggak mungkin menyakiti suaminya, dia nggak mungkin nyakitin istrinya, dia nggak mungkin selingkuhin suaminya, dia nggak mungkin selingkuhin istrinya, dia nggak mungkin abain anak-anaknya. Karena Yesus mengajarkan ajaran yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama saudara dan saya membutuhkan anugerah Tuhan untuk meraih terobosan dan keberhasilan. Para pedagang, para pengusaha-pengusaha, engkau butuh anugerah Tuhan. Ekonomi lagi sulit, pembeli lagi susah. Tapi kalau anugerah ada dalam kehidupanmu, Dia yang akan menarik pembeli dari timur, utara, barat, selatan, pusat untuk memborong daganganmu, untuk memberkati tendermu, untuk memberkati usahamu. Yang setuju katakan amin. Para gembala-gembala jemaat, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan mengajari, saya hanya sharing saja, berbagi saja. Kalau Yesus yang menjadi andalan kita, kalau anugerah Tuhan ada bagi kita, ibadah boleh saja online, ibadah boleh saja lewat Zoom, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube. Kalau anugerahnya ada dalam kehidupan kita, berkat dari sorga, berkat dari timur, utara, selatan, pusat, barat, Indonesia dan bangsa-bangsa lain akan dicurahkan atas kehidupan bapak-bapak gembala, atas gereja-gereja, atas hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang meminta-minta, mengemis-ngemis. Karena di nats yang lain dalam firman Tuhan dikatakan, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar pada akhir hidupnya meminta-minta roti. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngerti, ruangan ini udah dingin, tapi di sini panas sekali saudara. Ini mati ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi tekanan dari Raja Mesir, dalam menghadapi Fir'aun, Sifra dan Puah tetap melangkah dengan anugerah serta tuntunan Tuhan. Sifra dan Puah gak mau menyerah, karena dia tahu Elohim beserta dengan aku, Tuhan beserta dengan aku. Walaupun aku diancam, I don't care.
Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan? Oleh karenanya malam hari ini saudara dan saya butuh anugerah. Dan saudara dan saya tetap harus melangkah, tetap harus berjuang. Kita lakukan bagian kita dengan baik, dengan benar. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya, membuat mujizat, menolong, menyertai, memberkati, mengangkat, memberikan customer baru, memberikan berkat-berkat baru, memberikan kemudahan-kemudahan baru. Yang penting kita harus melakukan bagian kita. Tetap dagang dengan benar, tetap dagang dengan rajin, tetap melayani dengan setia. Apapun keadaannya tetap melayani. Nanti Tuhan akan datang memberkati kehidupan kita. Ini bukan ucapan belaka pendeta, tapi saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya belasan tahun. Saya gak pernah dibiarkan Tuhan menderita kelaparan. Saya tidak dibiarkan Tuhan untuk meminta-minta. Justru hidup saya diberkati, hidup saya dilimpahkan anugerah, hidup saya diberkati. Setiap hari ada saja orang-orang di jamaah Tuhan, di jamaah Roh Kudus, untuk memberkati kehidupan saya, istri dan anak-anak saya. Haleluya. Saya gak perlu minta-minta uang ke gereja. Walaupun sebagai gembala jemaat saya punya hak penuh untuk menggunakan uang gereja, tetapi saya takut dan hormat akan Tuhan. Karena Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa, Yesus namanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Shifra dan Puah dalam meraih dan mengalami terobosan di dalam hidupnya. Ingat ya, kita sudah belajar kunci terobosan dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Yusuf, dari Nuh, dari Musa. Dan malam hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Shifra dan Puah. Hanya seorang bidan beranak, tapi Tuhan pakai dua tokoh ini, tercatat dalam firman Tuhan, tercatat dalam Bible, untuk memberkati seri terobosan kita di tahun 2021, tahun terobosan ini. Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kunci keberhasilan Shifra dan Puah dalam meraih terobosan. Keluaran pasal pertama ayat 15 sampai ayat 16. Dikatakan demikian, berkatalah Raja Mesir kepada para bidan yang bernama Shifra dan Puah, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu itu, waktu anak itu lahir, jika itu seorang anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Bayangkan saudara. Dan jika itu seorang anak perempuan, biarkanlah ia hidup. Kunci keberhasilan Shifra dan Puah yang pertama, Shifra dan Puah tidak mau mendengarkan perintah atau nasihat yang salah dari Raja Fir'aun. Shifra dan Puah tidak mau mendengarkan perintah nasihat yang salah dari Fir'aun. Fir'aun memberikan perintah kepada Shifra dan Puah demikian, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu anak itu lahir, jika itu seorang anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Termasuk tentang kelahiran Musa, bunuh Musa. Tetapi puji Tuhan, Shifra dan Puah tidak mendengarkan nasihat yang salah. Kunci Shifra dan Puah mengalami terobosan, mengalami keberhasilan, dia tidak mendengarkan nasihat yang salah. Ada banyak para pengusaha-pengusaha bisnisnya pada akhirnya hancur karena salah mendengar nasihat. Ada banyak rumah tangga yang hancur pada akhirnya karena banyak salah dengar nasihat. Ada banyak anak-anak muda masa depannya hancur karena dia salah dengar nasihat. Ada banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanannya hancur-hancuran, berantakan karena dia salah dengar nasihat. Meskipun dia seorang raja, meskipun dia orang pemuka, orang terkemuka, maaf ya, meskipun sekalipun dia orang tua kita, kalau nasihatnya salah, jangan didengerin, jangan diikutin. Sebagai anak dengan orang tua, kalau orang tua ngomong, kita harus mendengarkan, kita harus menghormati. Tetapi jangan semuanya kita imani dan kita lakukan selama itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita kurang ajar, bukan berarti kita punya roh pemberontak. Selama nasihat itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dengarkan, even though itu orang tuamu. Maafkan saya. Saya ingin menyelamatkan rumah tangga saudara. Saya ingin menyelamatkan anak-anak Bapak Ibu saudara. Dan saya ingin menyadarkan juga para orang tua, saya juga orang tua, supaya kita tidak salah dalam memberikan arahan, dalam memberikan nasihat. Termasuk juga minta maaf
kepada pemuka-pemuka agama, kepada gembala-gembala jemaat, para pelayan Tuhan. Kalau engkau mendapatkan nasihat dari pemimpin rohanimu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dengarkan, minta maaf. Bukan saya memprovokasi. Takutlah akan Tuhan yang memilih pemimpinmu sebagai hamba Tuhan yang ada di atasmu dalam organisasi. Selama itu tidak selaras dengan firman, selama itu bertentangan dengan firman, jangan. Banyak rumah tangga hari-hari ini bercerai karena salah dengerin, karena mertuanya terus intervensi. Udah cerain aja suami kayak begitu, suami yang gak punya duit, suami yang bokeh, suami yang malas, cerain. Akhirnya benar bercerai, hanya karena dengar nasihat dari orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Perceraian itu dibenci Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Perceraian itu tidak dielakkan oleh Tuhan, tidak dibenarkan oleh Tuhan, karena firman-Nya jelas berkata, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena kita banyak sering dengar nasihat dari teman-teman tongkrongan kita, akhirnya kita malas pelayanan, akhirnya kita jauh dari Tuhan, akhirnya kita abai dengan istri kita, akhirnya kita ngelawan sama suami kita, akhirnya kita menelantarkan anak-anak kita. Akibat kita sering dengar ocehan-ocehan yang tidak berkenan, kita dengar ocehan-ocehan yang tidak membangun, akhirnya kita menaruh orang tua kita ke panti jompo karena kita hanya sekedar ikut-ikutan. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang tua kita, mama kita, papa kita membesarkan kita dengan bersusah payah, dengan berpeluh keringat, mencari makan buat kita. Masakan kita tega, kita sudah berhasil, kita punya uang, kita taruh mama papa kita di panti jompo. Bapak ibu, maafkan saya, mari kita sadar bersama-sama, orang tua kita harus ada di tangan kita. Istilah kasarnya, orang tua kita kalau dia meninggal, dia mati, harus ada di tangan kita, harus kita yang urus, jangan di panti jompo. Bapak ibu, ada banyak juga hubungan orang tua dengan anak terpisah, hancur berantakan karena nasihat istri dan suami yang salah. Hubungan orang tua jadi berantakan sama anak gara-gara siapa? Gara-gara menantu, nasihatnya gak benar. Saudara, kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam rumah tangga, dengar nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang sesuai firman, nasihat yang membangun, bukan nasihat yang menghancurkan. Kadang-kadang saya juga bingung sama orang tua. Maafkan saya jujur dari hati yang paling dalam. Ada di antara mereka yang, udah gak apa-apa, kamu jalan saja sama Om Joni, daripada suamimu itu bokeh gak punya duit. Udah gak apa-apa, Tuhan juga tahu kok kamu lagi gak punya duit. Udah jadi bini piaraannya aja. Aduh Tuhan Yesus. Saudara, ingatlah anugerah Tuhan. Ingatlah, kita harus berjuang, tetapi ingat, di depan kita harus ada anugerah. Jangan berjuang tanpa anugerah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan dengar nasihat yang salah. Satu kali saya ingin bersaksi, Bapak Ibu Saudara. 3-4 tahun yang lalu, saya sudah diingatkan lagi sama Tuhan. Saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus bahwa, Verona, aku akan menjadikan kamu seorang gembala jemaat. Ini bukan ambisi saya loh, ini Tuhan bicara sama saya. Roh Kudus bicara sama saya. Aku ingin buka gerejaku, aku ingin buka penggembalaanku, namanya Jesus Christ Church. Tapi kamunya belum siap-siap, karena kamu terlalu enak di area itu. Aku ingatkan kamu bahwa engkau aku panggil untuk menjadi gembala, untuk menggembalakan domba-dombaku. Waktu memulainya gak banyak, tetapi kesana-kesananya aku akan titipkan jemaat puluhan ribu jiwa untuk kau gembalakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak teman-teman pendeta saya yang salah memberikan nasihat. Udahlah, gak usah keluar, gak usah macem-macem, gak usah neko-neko, gak usah mimpi, gak usah naif lah. Udah enak di sini, tiap bulan terima gaji. Kalau lo buka penggembalaan, duitnya dari mana? Siapa donaturnya? Siapa yang akan jadi pelayannya? Bagaimana bayar persembahan kasihnya? Bagaimana bayar maintenance-nya? Bagaimana bayar gaji-gaji full timer? Terus kamu mau makan apa? Kamu kan udah punya istri, kamu kan udah punya anak. Mereka mau makan apa? Tinggal di mana? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nasihat-nasihat yang menyesatkan menyerang telinga saya untuk membunuh visi Tuhan. Tetapi puji Tuhan,
Yang pertama, dalam meraih terobosan kita butuh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan melindungi saya. Dan yang kedua, saya berani melangkah dengan tuntunan Tuhan Yesus. Saya berani melangkah bukan dengan kearogansian saya. Saya melangkah dalam tuntunan firman. Saya melangkah dalam janji Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya nggak punya orang kaya, saya nggak punya orang hebat, saya nggak punya donatur, saya nggak punya keahlian, but saya punya hati saya kepada Tuhan. Saya punya ketaatan saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mau untuk saya membuka penggembalaan, kalau Tuhan yang mau untuk saya menjalankan penggembalaan ini, walaupun gak ada orang di kanan kiri saya jalan dengan apa yang ada. Saudara, saya gumuli, saya berdoa. Pada akhirnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, aku tolak semua nasihat-nasihat yang menyesatkan itu. Aku berjalan dengan Tuhan, dan praise the Lord, hari ini saudara, kita bertemu. Hari ini ada 2.600 orang yang menyaksikan live streaming, dengerin firman Tuhan, penggembalaan dari Tuhan Yesus melalui hidup saya. Saya hebat? Bukan. Yang hebat adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita punya tempat ibadah sendiri. Walaupun masih kontrak saudara, tapi kami sudah punya sendiri. Tapi kami sedang mempersiapkan tanah yang besar. Kami sedang menabung untuk membeli satu tanah, sebidang tanah yang besar, untuk menampung 25.000 manusia di dalamnya. Karena itu visi, the picture of the future yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Kamu aku pilih untuk menggembalakan ribuan, puluhan ribu jemaat. Dan engkau akan dikenal di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan engkau akan melayani di depan ratusan ribu dan jutaan manusia lewat kuasa, kesembuhan, pemulihan untuk kemuliaan namaku. Saudara, saya melangkah dengan Tuhan. Saya digunjingin kanan, saya digunjingin kiri, saya diomongin di depan, saya omongin belakang. Orang menjatuhkan saya, orang bilang saya stres, orang bilang saya gila. Saya berjalan dengan Tuhan. Saya berjalan dengan anugerah Tuhan. Saya melangkah, saya berjuang bersama dengan Tuhan. Hari ini saya melihat sungguh Tuhan dahsyat luar biasa. Hampir di seluruh kota-kota Indonesia sudah saya datangi. Bikin KKR di mana-mana. Orang hadir ribuan-ribuan. Kalau saja dulu saya mendengarkan nasihat sesat itu, hari ini saya hanyalah katak dalam tempurung saudara. Kura-kura di dalam tempurung. Mungkin ada orang bilang, wah sombong, wah arogan, wah punya roh pemberontak. Tidak. Segala nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya berani di atas mimbar ini berkata iya di atas ya. Tolak saudara. Ini demi kelangsungan hidup saudara dan saya. Kalau ada orang yang ngomong berikan nasihat begini, udah adopsi aja anak, kamu gak mungkin punya anak. Tolak nasihat itu. Kalau ada orang yang ngomong kamu selamanya akan jadi perawan tua, jadi perjaka tua, tolak dalam nama Yesus. Itu nasihat-nasihat yang menyesatkan. Kalau ada orang-orang yang ngomongin kita bilang udah gak usah ngimpi lah, gak usah mimpi punya usaha hebat, gak usah mimpi punya dagangan hebat, gak usah mimpi jadi miliarder. Tolak dalam nama Yesus saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang juga berkata kepada saya, Tuhan kasih saya visi untuk membangun gereja yang cukup besar di Jakarta dan di Indonesia. 25.000 kursi saudara akan kita bangun nanti. Hari ini tanahnya belum tahu ada di mana. Kira-kira kami sudah mengkalkulasi hanya untuk pembelian tanahnya sekitar 500 miliar. Tetapi dana 500 miliar itu sudah terpecah menjadi 400 miliar sekian. Ada dana yang masuk untuk persiapan kita beli tanah tersebut. Hari ini orang boleh mentertawakan saya, sama seperti Nuh ditertawakan. Tetapi lihat nanti bagaimana tangan Tuhan Yesus yang kuat mengangkat, membimbing, menuntun saya, dan akhirnya membawa saudara masuk dalam gereja Tuhan tersebut, dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Jangan dengar nasihat-nasihat yang salah. Tolak dalam nama Yesus. Bukan berarti kita sombong. Gak perlu kita ucapkan, dari hati saja. Karena idealis itu gak di mulut saudara. Idealis itu di hati. Biasanya orang yang sering berkoar-koar, dia adalah orang yang gampang berubah-berubah. Tapi orang yang ada di dalam hati, dia cukup idealis, cukup di hati. Udah, aku gak mau terima. Cukup itu saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci Sifra dan Pua mengalami terobosan. Keluaran pasal 1 ayat 17-18 dikatakan demikian. Namun
bidan-bidan itu takut kepada Elohim dan tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah perintahkan kepada mereka. Tetapi mereka membiarkan bayi laki-laki tersebut hidup. Raja Mesir memanggil para bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu lakukan hal ini, membiarkan bayi laki-laki tersebut hidup?" Kunci yang kedua, Sifra dan Pua mengalami keberhasilan dalam kehidupannya, mengalami terobosan dalam kehidupannya ketika Sifra dan Pua memiliki integritas kepada Tuhan. Sifra dan Pua ditekan oleh Raja Mesir untuk membunuh bayi-bayi Mesir, tetapi Sifra dan Pua memiliki integritas. Sampai Raja Mesir berkata, "Kenapa kamu gak dengerin kata-kata saya? Kenapa kamu gak bunuh laki-laki semua, bayi laki-laki orang Israel?" Sifra dan Pua punya integritas. Ayo para pengusaha-pengusaha, milikilah integritas. Dilihat atau tidak dilihat Tuhan, juallah produkmu secara jujur. Hamba-hamba Tuhan, milikilah integritas. Apa sih itu integritas? Ketetapan hati yang tidak berubah. Ada atau tidak ada pemimpin yang melihatnya. Itulah integritas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam integritas ada kejujuran. Di dalam integritas ada ketaatan. Di dalam integritas ada kesetiaan. Itulah integritas, saudara. Dilihat atau tidak dilihat orang, dilihat atau tidak dilihat pemimpin kita, dilihat atau tidak dilihat mertua kita, tetaplah lakukan itu. Sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan kepada manusia tetapi untuk Tuhan. Walaupun kita lakukannya kepada sesama. Sama-sama katakan dengan saya harus miliki integritas. Dalam berbisnis saudara harus punya integritas. Jangan serong. Jangan punya spirit penipu. Jangan punya spirit makan dalam. Saudara harus punya integritas. Kalau jual 7.000, 7.000. Setiap pengusaha berhak ngambil untung, tetapi jangan buntungin orang. Jangan kasih makan anak istri dengan cara membuntungkan hidup orang lain. Terus kita bawa pulang, kita kasih makan anak istri kita. Itu jahat, saudara. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, milikilah integritas. Kalau saudara ingin melihat terobosan, kalau saudara ingin melihat keberhasilan, milikilah integritas. Karena apa yang saudara tuai di hari esok adalah taburan saudara dan saya di hari ini. Apa yang akan saudara tuai hari esok, saya ulangi sekali lagi, adalah taburan saudara dan saya hari ini. Kalau hari ini saudara menabur pengkhianatan, hari esok saudara akan dikhianati. Kalau saudara menabur pemberontakan, hari esok saudara akan mengalami pemberontakan. Kalau hari ini saudara menabur hal-hal buruk, hari depan saudara juga akan menuai hal-hal buruk. Loh kok Tuhan jahat? Bukan Tuhan jahat. Satu hukum yang diberikan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah tabur dan tuai. Apa yang saudara tabur, itulah yang saudara tuai. Kalau saudara mengasihi orang lain, saudara akan dikasihi orang lain. Meskipun kita gak bisa mengasihi semua orang, menyukakan semua banyak orang, pasti ada aja orang-orang yang kontra dengan hidup kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan mereka. Urusan kita tetap mengasihi walaupun kita dibenci. Tetapi ingat satu hal yang pasti, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai hari esok. Kalau saudara hari ini menabur kesetiaan dengan suami, dengan istri, ketika hari esok Tuhan berkati suamimu, tender suamimu, maka yang akan dapat berlian adalah istri-istri yang menyaksikan ini. Yang setuju katakan amin. Bukan perempuan lain. Karena engkau sudah setia menabur, merawat suamimu. Engkau punya integritas. Ada tidak ada duit suami saya akan sayang. Jangan seperti lagu dangdut. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang aku tendang. Taruh di kandang anjing, saudara. Taruh di kandang ayam. Maafkan saya, ini jahat di mata Tuhan. Ada banyak wanita-wanita yang pada akhirnya tidak bijaksana. Waktu suaminya susah, suaminya diabaikan, nggak dikasih makan, nggak dilayani. Waktu suaminya menang tender, waktu suaminya kaya raya, papa mau bikinin mama, mau mama bikinin kopi nggak? Jangankan secangkir, seember saya buatin pak. Papa berenang di situ juga pak, mama yang mandiin mah.
Jangan saudara, milikilah integritas. Saudara, satu kali saya melayani. Waktu saya melayani Tuhan, saudara, Tuhan bicara sama saya ini. Saudara, ini saya dapat Matius pasal 10 ayat 8. Matius pasal 10 ayat 8. Waktu saya melayani Tuhan, melayani kesembuhan, melayani mujizat, Tuhan kasih saya ini. Sembuhkanlah orang sakit, Matius 10 ayat 8. Bangkitkanlah orang, tahirkanlah orang, usirlah setan-setan, telah memperolehnya. Karena itu berikanlah Saudara, hidup saya, pelayanan saya tersandra dengan ayat ini. Saya dapat dari Tuhan cuma-cuma. Saya harus berikan cuma-cuma juga. Belasan tahun saya lakukan itu. Ya di atas mimbar Tuhan ini. Waktu saya terima persembahan kasih, saudara, bahkan orang ginjalnya sembuh, berkati $2.000 Singapura sekitar. Tuhan ingatkan saya, aku beri kamu cuma-cuma, berikan cuma-cuma, kembalikan ke gereja. Saya kembalikan ke gereja 20 juta. Waktu saya mendoakan petinggi di bangsa ini, anaknya gak bisa jalan, kakinya pencot sebelah, saudara, kakinya pincang sebelah. Dia petinggi di bangsa ini. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti mengenal, tapi karena tidak etis saya tidak sebut. Waktu saya mendoakan dia, saya bilang, Roh Kudus sembuhkan kakinya, dan kakinya sembuh dan berjalan, saudara. Dan orang terkenal ini, orang terpandang ini, orang hebat ini memberikan saya amplop, saudara, yang tebal. Dia berikan kepada saya sebagai tanda syukurnya. Saya bilang begini sama dia, Pak, saya diperintahkan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Saya dapatnya cuma-cuma. Saya harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Dan istri saya mengetahui itu. Dan sampai hari ini saya tetap pegang integritas saya di hadapan Tuhan. Saya tergiur, sebagai manusia saya tergiur, saudara. Tapi saya tahu saya tidak akan memakan uang orang sakit. Saya tidak akan menggerogoti uang orang-orang sakit. Lebih baik uang itu diberikan ke gereja, dipakai untuk keperluan gereja. Dan biar saya menjadi bagian dan miliknya Tuhan. Saya percaya hidup saya, istri saya, putri saya tidak akan dibiarkannya kelaparan. Saya melayani ratusan ribu jemaat di Instagram, di Facebook, di YouTube. Ada 156.000 followers di fanpage Facebook saya. Satu-satu saya balas. Tidak ada satupun yang saya mintai duitnya. Saya membuka line telepon, saudara, tidak satupun saya minta, Bu, bagi uang, Bu, minta sumbangan. Tidak ada yang saya lakukan demikian. Nggak ada, saudara. Itulah integritas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dipercayakan Tuhan melalui jemaat. Saya diberkati, gereja diberkati, saudara. Gereja JCC, Gereja Jesus Christ Church, pengembalaan saya diberkati Tuhan. Katakanlah 200 juta. Tuhan memberikan uang ke gereja 200 juta secara cash, saudara. Dan saya menerima. Sebagai gembala jemaat, tidak ada yang tahu. Tim pengembalaan gak ada yang tahu. Bahkan istri saya pun gak tahu. Cuman saya dan dia yang tahu, yang ingin memberikan. Saudara, karena saya takut akan Tuhan, uang cash yang 200 juta itu, saudara, saya masukkan bulat-bulat ke bank untuk gereja. Saya kirim slip laporan, slip setoran, saya foto, saya kirim ke grup penggembalaan. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati 200 juta. Tidak satu sen pun saya ambil, saudara. Padahal saya punya kesempatan untuk mencuri uang itu. Karena tidak ada satupun yang tahu, kecuali saya, orang yang memberkati, Tuhan, dan setan yang tahu. Tapi saya gak mau ambil uang Tuhan. Itulah integritas, saudara.
Itulah integritas. Karena kitab suci berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan kupercayakan perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kalau saudara dan saya tidak setia dengan perkara kecil, jangan mimpi saudara dipercayakan perkara besar. Capek nih pelayanan, harus diproses begini. Orang dunia saja punya istilah proses gak pernah mengkhianati hasilnya. Masa kita anak Tuhan komplain sih? Kan ngaco tuh Bapak Ibu Saudara namanya. Bapak Ibu, milikilah integritas kepada Tuhan. Selanjutnya, Keluaran pasal 1 ayat 19. Keluaran pasal 1 ayat 19 dikatakan demikian. Para bidan itu menjawab Fir'aun, sebab wanita Ibrani tidak seperti wanita Mesir. Mereka kuat dan mereka melahirkan sebelum para bidan itu datang kepada mereka. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, kunci keberhasilan Sifra dan Pua dalam meraih dan mengalami terobosan. Sifra dan Pua sangat mengenal apa yang telah dia kerjakan sebagai bidan. Ada banyak pengusaha-pengusaha gak berhasil karena coba-coba. Saya mau dagang tempe goreng, saya coba mau dagang getuk, saya mau coba mau dagang gitar, saya mau coba mau jual manusia, aku mau jual tubuh-tubuh manusia, karena coba-coba. Saudara make sure betul kalau usaha bisnis saudara mau betul, mau ngalami terobosan, mau ngalami financial breakthrough, kenallah apa yang saudara kerjakan. Sifra Pua mengenal apa yang dia kerjakan. Dia tahu, saya ini orang bidan, saya ngerti. Orang Ibrani ini perempuan-perempuannya kalau lahir kuat-kuat. Bidannya belum datang udah beranak duluan. Nggak perlu medis udah beranak duluan, udah brojol duluan saudara. Oleh karenanya saudara, ayo kenalilah potensimu. Pak Pendeta, Pastor, kayaknya saya memang cocok di sini deh sebagai pengusaha jengkol. Kalau saudara benar-benar kenal, wah jangan main-main saudara. Meskipun saudara bandar jengkol, saudara bisa beli mobil Lamborghini saudara. Karena menjadi bandar jengkol yang tak tertandingi. Saudara harus kenal. Harus kenal potensi diri. Apa yang sudah Tuhan titipkan, sama seperti kunci terobosan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Hanya tongkat Tuhan. Tapi bayangin, tongkat membuat 10 tulah, membuat 10 tanda mujizat. Tongkat itu dikenang sampai hari ini. Makanya dari dulu ya Bapak Ibu, dari dulu ya, saya ini kan bukan pengkhotbah pinter ya. Saya ini gak bisa berkhotbah, ngomong aja gagap saudara. Ngomong aja suka diledekin sama tim penggembalaan saudara, diejek-ejek. Saya sadar siapa saya, tetapi satu hal yang saya pegang, pisau tajam yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ketika aku berdoa, ada kuasa, ada mujizat menyertai doaku. Haleluya. Aku mengenal pelayananku. Aku mengenal talentaku. Aku mengenal karuniaku. Aku gak takut saudara. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan satu hari nanti kalau ada orang mati saya mau doakan biar dia bangkit dan hidup, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nanti pasti itu terjadi. Karena aku tahu, aku gak kepingin jadi yang namanya orang lain. Aku gak kepingin Pastor Verona gak ikut ini conference pemimpin-pemimpin, leader-leader. Aku gak mau. Aku gak mau jadi A, aku gak mau jadi B. Aku hanya mau jadi seperti Yesus. Aku hanya mau jadi seperti Yesus yang menyenangkan hati Bapa, melayani manusia. Itu yang aku mau. Aku gak perlu jadi Pastor Benihin. Aku gak bisa saudara. Aku tahu siapa aku. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara malam hari ini tahu siapa diri Bapak Ibu Saudara. Tahu apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang usahakan, bisniskan, lakukan, layani. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan sekarang kata saudara, kata. Kepingin jadi pendeta A, kepingin jadi pendeta B, kepingin jadi pendeta C, kepingin jadi pendeta D. Jangan saudara. Kepinginlah jadi seperti Yesus yang melayani Bapa, melayani manusia, mendengarkan firman Bapa,
menyampaikan dan melakukan firman-Nya. Saya ngerti apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Saudara, mohon doakan ya saudara, mohon doakan. Buat para pengusaha, buat para orang-orang yang berduit, banyak orang-orang kaya, orang-orang yang susah, orang-orang yang kurang beruang, doakan. Mulai malam hari ini saya mau gumuli. Minimal setahun sekali Tuhan, minimal setahun sekali. Saya buat KKR kesembuhan dan pemulihan secara gede-gedean, bukan untuk show off. Aku mau nama Tuhan Yesusku dipermuliakan. Aku mau kuasa Tuhan dicurahkan. Ada api dari sorga menyembuhkan ribuan bahkan puluhan ribu manusia. Saya lagi mau mempersiapkan, tadi sudah ngomong-ngomong sebelum ibadah dimulai. Coba cek tempat ini, coba cek tempat ini. Dan saya berani garansi sama saudara, dalam ibadah-ibadah yang saya pimpin, saya tidak akan meminta uang saudara. Ini garansi saya. Karena Tuhan sudah mengekang saya. Aku beri kamu cuma-cuma, berikan juga kepada jemaatku cuma-cuma. Urusanku adalah bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika pandemik ini berlalu, siap-siap saudara saya undang untuk hadir The Great Miracle and Healing bersama Tuhan Yesus Kristus melalui aku, anaknya Pastor Verona, dan tim yang akan melayani. Yang terakhir saudara, kunci Sifra dan Pua mengalami terobosan. Keluaran pasal 1 ayat 21. Karena para bidan itu takut pada Elohim, maka dia menjadikan mereka memiliki keluarga. Kunci yang terakhir yang dimiliki oleh Sifra dan Pua mengalami terobosan. Sifra dan Pua memiliki takut akan Tuhan. Artinya Sifra dan Pua menundukkan diri kepada Elohim, kepada Tuhan, mengasihi Tuhan nenek moyangnya, Yahweh Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau beruntung, saudara ingin mengalami terobosan, mari miliki roh takut akan Tuhan. Apa artinya roh takut akan Tuhan? Hidup kita dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Yesus. Sehingga bukan kemauan kita yang jadi, melainkan kemauan Yesus. Sehingga bukan dengan pikiran kita yang terjadi, terrealisasi, melainkan maunya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Milikilah roh takut akan Tuhan. Kalau saudara diajakin hal-hal yang tidak benar, ini enggak benar, ini enggak boleh saya lakukan. Kalau saya lakukan, saya melukai hati Tuhan. Kalau saya lakukan, saya melukai hati istri saya. Kalau saya melakukan, saya melukai hati suami saya. Kalau saya melakukan ini, saya akan melukai hati anak-anak saya. Saya akan melukai hati gembala jemaat saya. Saya akan melukai hati gereja saya. Saya enggak boleh lakukan ini. Inilah yang dimaksud roh yang takut akan Tuhan, di mana Roh Kudus menuntun kita menjadi pribadi yang berbijaksana, berkarakter Kristus, dan tidak neko-neko. Ketika Sifra dan Pua tidak mau mendengarkan perintah yang salah, ketika Sifra dan Pua memiliki integritas di hadapan Tuhan, dan ketika Sifra dan Pua mengenal profesinya dengan benar sebagai seorang bidan, dan ketika Sifra dan Pua memiliki roh takut akan Tuhan, maka firman Tuhan mencatat, Bible mencatat, Tuhan memberikan terobosan, melipat gandakan umat Israel. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini.